Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Oni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, apa kabarnya? Khususnya anak Ibu kelas 3C. Semoga anak-anak Ibu masih dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan selalu bersuka cita ya. Nah, anak-anak Ibu, pada pertemuan kita kali ini anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia. Dan kali ini juga kita akan belajar pada buku tema 4 ya, yaitu kewajiban dan hakku. Berarti buku tema 4 itu adalah kewajiban dan hakku. Dan kali ini juga anak-anak kita akan belajar masuk ke dalam subtema pertama ya, dimana hari ini materi kita adalah saran atau masukan untuk menyelesaikan masalah di rumah. Berarti materi kita hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang saran atau masukan untuk menyelesaikan masalah di rumah ya. Nah, anak-anak Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Anak-anak, siapa di sini yang tahu apa arti saran atau masukan? Ayo, silakan angkat tangan di rumah. Ya, saran atau masukan merupakan pendapat ya, berisi anjuran untuk dipertimbangkan. Oke, sekali lagi, saran atau masukan merupakan pendapat berisi anjuran untuk dipertimbangkan ya. Saran atau kritik itu berbeda ya anak-anak ya. Nanti sekali lagi diingat, Bu, saran dan kritik itu apakah sama? Tidak sama ya. Kalau saran itu berarti memberikan masukan, memberikan pendapat, anjuran untuk dipertimbangkan. Tapi kalau kritik, kita memberikan penilaian baik dan buruknya, disertai dengan alasan yang masuk akal atau logis ya. Nah, saran itu disampaikan kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Contoh kecilnya anak-anak, kalau misalnya anak-anak dalam keadaan sakit, terus kita berobat ke dokter, pasti dokter tersebut akan memberikan saran atau masukan ya kan. Nah, itulah bagian dari contoh yang merupakan saran atau masukan. Berarti adanya pendapat atau anjuran untuk kita pertimbangkan ya. Kemudian saran dan masukan biasanya diawali dengan kata sebaliknya atau seharusnya. Nanti kalau kita anak-anak ingin memberikan saran atau masukan itu diawali dengan kata sebaliknya atau seharusnya ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh nanti kita akan bagaimana cara membuat isi kalimat dari saran ya. Ibu akan memberikan ada 2 contoh, yaitu nanti ada permasalahan dalam teks tersebut. Kemudian nanti kita akan juga belajar memberikan saran setelah tadinya kita membaca dari suatu permasalahan tersebut, bagaimana kita ingin memecahkan masalah tersebut, maka dari itu kita memberikan saran atau masukan. Itu contoh yang pertama. Nanti contoh yang kedua lagi anak-anak, setelah kita akan membacakan teks tersebut, di dalam nanti kita akan menemukan yang merupakan kalimat saran dalam teks tersebut dan manfaat dalam melaksanakan saran tersebut apa ya. Ibu akan memberikan 2 contoh dari kalimat saran, dan nanti kita belajar juga menemukan kalimat saran dan manfaatnya dalam kita melaksanakan saran tersebut ya. Maka dari itu anak-anak yang di rumah silakan didengarkan, disimak dengan baik-baik dan diperhatikan contoh dari Ibu Oni pada hari ini juga ya. Anak-anak Ibu, seperti yang di awal Ibu sampaikan bahwa Ibu akan memberikan contoh saran atau masukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Silakan anak-anak perhatikan. Untuk contoh yang pertama, di situ terdapat ada kalimat permasalahan. Kemudian nanti bagaimana kita membuat bunyi kalimat saran tersebut ya.
Nah, ini dia contoh yang pertama adalah permasalahannya. Lani tidak tidur siang saat ingin mengerjakan tugas sekolah di malam hari. Lani mengantuk. Itu permasalahan dalam contoh yang pertama. Kemudian bagaimana bunyi kalimat sarannya? Kan gitu ya anak ya. Nah, kalau membuat kalimat saran atau masukan itu biasanya kita perlu menulis dengan diawali kata sebaiknya atau seharusnya. Maka dari itu bunyi kalimatnya adalah sebaiknya Lani tidur siang agar tidak mengantuk saat mengerjakan tugas sekolah di malam hari. Itu bunyi kalimat saran pada contoh permasalahan yang pertama. Sekarang masuk dalam contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah ibu akan memberikan adanya teks ya. Dalam teks tersebut silakan diperhatikan situ, ibu ada menggarisbawahi kalimat dalam teks tersebut ya. Dalam kalimat yang di garis bawah itu merupakan kalimat saran ya. Setelah kita menemukan kalimat saran tersebut, kemudian kita menulis apa manfaat dalam melaksanakan saran ya. Nah, manfaat melakukan saran itu adalah untuk mendapatkan pendapat dan jalan keluar dari masalah yang sudah ada. Berarti kalau kita membuat manfaat dalam melakukan saran itu adalah gunanya adalah untuk mendapatkan pendapat ya dan jalan keluar dari masalah yang sudah ada. Nah, sekarang ibu telah menemukan ada 4 kalimat saran yang digarisbawahi dalam teks tersebut. Kemudian kita membuat dalam bentuk tabel ya. Untuk kalimat yang pertama, untuk kalimat saran yang pertama adalah sebaiknya Nina tidak perlu sedih. Itu bunyi kalimat saran yang pertama. Kemudian manfaatnya adalah apa? Nah, ini dia. Supaya Nina tidak sedih. Itu manfaat dalam melaksanakan saran. Kemudian kalimat saran yang kedua adalah Adi sebaiknya lain kali lebih hati-hati jika meminjam barang milik orang lain ya. Itu tadi kalimat yang kita jumpai, yang kita temukan dalam garis bawah ya teks tersebut. Kemudian manfaatnya apa? Nah, ini dia. Hati-hati jika ingin meminjam barang milik orang lain. Itu dia manfaat dalam membuat saran. Kemudian yang ketiga, sebaiknya Adi minta maaf kepada Kak Nina, kata ibu menasehati. Manfaatnya apa? Nah, ini dia. Manfaatnya adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Benar ya, sangat benar sekali. Kemudian yang terakhir ya, kalimat saran yang terakhir adalah sebaiknya Kak Nina memaafkan Adi ya, kata ibu. Kemudian manfaatnya adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sama juga tadi dengan manfaat kalimat saran yang ketiga gitu ya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh saran atau masukan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, nanti anak-anak silakan belajar dengan baik-baik lagi. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Pesan ibu sama seperti biasa, bahwa semangat terus dalam belajar, selalu bersukacita dan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih anak-anak ibu. Selamat siang dan sampai jumpa.